acara webinar yang sudah diselenggarakan oleh panitia kita, yaitu Toward 2002 tentang Dental in Pandemic. Baik, kepada teman-teman semua, kepada para hadirin yang telah bergabung, pada kesempatan kali ini saya ucapkan puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar Toward 2002 ini di acara Dental Care Unit. Perkenalkan saya Marliana sebagai MC di sini akan menyampaikan beberapa acara yang mungkin yang akan kita selenggarakan dalam kurun waktu yang ya lumayan ya. Kita nanti banyak informasi, banyak pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita menyelenggarakan acara dental care di dalam pandemi, yaitu sebagai acara seminar webinar kita yang keempat yang sebelumnya sudah diselenggarakan oleh tim kita, yang itu ya ada estetik, kemudian psikologi, kemudian ada beberapa gizi klinis juga yang telah diselenggarakan dan telah selesai. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan acaranya. Yang pertama, yaitu pembukaan, tadi sudah kita buka, kemudian acara intinya, yaitu nanti acara webinarnya, kemudian selanjutnya yaitu ada di beberapa acara sebelum acara akhir, yaitu kita nanti ada review, ada beberapa review tentang materi yang telah disampaikan, kemudian kita tidak lupa nanti ada door prize juga. Jadi teman-teman kita harapkan untuk stay di sini untuk menghadiri atau tetap menyaksikan dan mengikuti sampai dengan selesai karena kita nanti akan bagi-bagi hadiah. Ada beberapa kuis ya nanti ya, ada beberapa kuis dan beberapa hadiah yang akan dibagikan oleh tim kita. Dan tadi sekilas sudah kita sampaikan juga ada informasi-informasi tentang MP Wellness Center. Nanti kita akan sampaikan lebih detail lagi apa aja yang ada di Wellness Center dan lain-lainnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu masuk kepada acara inti, yaitu acara webinar Dental Towards 2022 Dental Care in Pandemic yang akan dipandu oleh Dr. Datu selaku moderator di acara ini, yaitu dengan Dr. Datu Permata. Kami persilahkan. Silakan Dr. Datu untuk membuat acara ini semakin meriah dan semua akan dibantu oleh Dr. Datu. Kami persilahkan Dr. Datu. Halo, selamat siang semua audiens NC Wellness Webinar Toward 22. Semoga suara saya kedengaran ya. Ya, selamat datang semuanya. Ini saya lihat pesertanya sudah banyak ya. Oke, mari kita semangat terus. Tadi Mbak Nana sudah menyampaikan kalau stay tune sampai akhir. Karena selain kita akan mendapatkan informasi, kita juga akan mendapatkan hadiah berupa voucher. Oke, perkenalkan saya Datu Permata. Saya ini praktisi dokter gigi di SC Wellness Center. Hari ini dapat kesempatan untuk menjadi moderator dalam webinar NC Wellness Center Toward 2022. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Yang ini kayaknya banyak dari pertanyaan, maksudnya banyak yang ada di pikiran masyarakat ya tentang hal ini. Nanti kita akan kedatangan dokter yang kredibel, sudah pasti, dokter dari NC Wellness juga. Saya perkenalkan nih, pembicara kita adalah Dr. Gigi Irwansyah Manurung, SPBM, spesialis bedah mulut. Beliau ini kelahiran Pematang Siantar, ya dok, Sumatera Utara. Telah menyelesaikan program S1 kedokteran giginya di Universitas Sumatera Utara, dan juga untuk spesialisnya di program studi bedah mulut dan makrofacial, sedangkan program doktoralnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Gitu. Halo Dr. Irwansyah, semoga sudah gabung nih. Aku belum lihat soalnya. Halo dokter. Ya, halo Dr. Datu. Selamat.
Halo dokter, sedang sibuk ya dok? Kita minta waktunya sebentar ya dok. Enggak, silakan. Semoga selalu sehat nih dok, dan lancar nih dalam tugasnya sebagai praktisi kesehatan dokter gigi ya. Jadi gini dok, sehubungan dengan tema kali ini, dental in pandemic ya, judul kita hari ini, dental in pandemic, yaitu kira-kira kesehatan gigi di masa pandemi ini. Kita ini kan sekarang sedang mengalami situasi pandemi virus corona 19 yang masih naik turun ya, sudah 2 tahun lebih gitu, dan ini dialami oleh seluruh dunia kira-kira gitu. Nah kali ini nih saya banyak mendengar dari ya pasien atau mungkin tetangga atau bahkan saudara di tentang hal ini. Jadi pas banget nih kalau sekarang kita bahas dari sisi kesehatan gigi dan mulut nih di tengah pandemi virus corona 19. Saya sebagai praktisi kedokteran gigi juga intinya mengalami ini soalnya. Jadi sejak awal pandemi itu kan kita disarankan oleh pemerintah dan seluruh dunia untuk membatasi kegiatan ya dok dalam segala hal. Kegiatan ekonomi, kegiatan pekerjaan, bahkan senang-senang, kita berhenti dan termasuk di kesehatan. Jadi intinya kita disarankan untuk tidak pergi ke rumah sakit atau ke klinik, misalnya tidak perlu begitu. Cuman sembari jalannya waktu, saya ini tetap mendapat telepon atau bahkan WhatsApp dari pasien bahwa mereka butuh solusi dari kondisi mereka. Ternyata dengan ada pandemi ini sakit gigi tidak berhenti dok. Sakit gigi terus ada dengan level yang bervariasi. Kita telah mengadakan telemedicine, tapi kadang-kadang tidak bisa, ini harus ada tindakan, kita harus ketemu, tapi ini lagi pandemi, gimana ya? Gitu. Ada yang takut, ada yang ragu, tapi mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi mereka. Bahkan pekerjaan yang WFH atau work from home juga jadi terhambat gara-gara sakit gigi. Kita semua tahu ya, kalau sakit gigi itu rasanya kayak apa? Pokoknya kayaknya semua dunia tuh berhenti. Nah, jadi dengan begitu kita merasa butuh aman untuk dapat datang ke klinik atau rumah sakit untuk perawatan gigi seperti itu. Nah, jadi kayaknya ini juga pertanyaan dari para peserta kita hari ini kan ya, ini udah banyak banget nih. Jadi supaya lebih jelas, ini kita Dr. Irwansyah ini mungkin bisa menjelaskan gitu. Kira-kira gimana ya dok untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini? Apa yang perlu kami perhatikan? Apa yang mesti kami hindarkan? Apa yang mesti kami lakukan? Gitu ya dok ya, kira-kira ya. Jadi kita pengen banget benar dari Dr. Irwansyah. Kalau gitu, waktu dan tempat ini kami persilahkan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Datu sebagai moderator. Saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar? Jelas dok. Dengar jelas dok. Baik, nanti saya mohon maaf, saya di lantai 2, mungkin kalau ada trouble disampaikan saja sehingga saya bisa pindah ke lantai 1, mungkin Wi-Fi-nya lebih baik, nanti disampaikan saja. Sementara ini saya coba di lantai 2 dulu. Jadi terima kasih atas kesempatannya diberikan peluang buat saya untuk berbicara, untuk sharing tentang bagaimana perawatan dental di masa pandemi. Mohon maaf, mungkin berbicara tentang COVID-19 itu sudah menjadi konsumsi harian kita, begitu ya. Sejak 2019 sampai saat ini mutasi-mutasi sudah bergantian, begitu ya. Alfa, gamma, beta, begitu, delta, sampai terakhir omikron. Jadi sebenarnya saya dan kita semua pasti sudah tahu lah, sudah banyak informasi, bahkan sudah bosan kali ya. Tapi mau tidak mau, faktanya di hadapan kita bahwa memang pandemi ini belum berakhir. Jadi itulah
di kesempatan ini saya mau memanfaatkan dengan baik menyampaikan poin-poin penting yang harusnya kita mengerti khususnya ketika perawatan dental. Oke, saya lanjutkan. Saya langsung saja coba share screen ya. Oke, apakah ini sudah muncul di layar? Muncul, Dok. Oke, baik. Jadi, sebenarnya saya mengharapkan itu situasi webinarnya interaktif. Maksudnya interaktif ya ketemu, gitu ya. Jadi offline itu lebih ada semangat yang lebih begitu ya. Karena kalau seperti ini kita seperti latihan berbicara sendiri. Tapi nggak apa-apa. Ini upaya kita untuk bersahabat dengan pandemi. Saya akan membawakan Dental in Pandemic. Di beberapa waktu, di beberapa kesempatan yang lalu, saya juga pernah diberi kesempatan untuk ini, begitu waktu itu di RSPAD Dr. Subroto. Kira-kira materinya tentang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang 1 Februari kemarin Kemenkes resmi mengumumkan bahwa Indonesia masuk ke gelombang ketiga COVID-19. Sementara yang kasus harian COVID-19 itu sendiri per tanggal 9 Februari kemarin itu 46.000. Jadi sejak 1 Februari sampai 9 Februari hanya butuh 9 hari mencapai 46.000 dan diyakini bahwa kasus yang terakhir Omicron itu pasti melampaui batas tertinggi varian Delta sebelumnya. Di beberapa negara memang seperti itu. Katakanlah yang terakhir kita varian Delta itu sekitar 55 ribuan. Diprediksi bahwa Omicron ini akan lebih dari itu. Di beberapa negara sudah terbukti dan memang diprediksi di beberapa negara juga sudah terbukti bahwa ini akan kita alami sekitar 30 sampai 60 hari ke depan. Jadi 30 sampai 60 hari ke depan ya kita siap-siap dulu, siapkan perlengkapan, siapkan pengetahuan, siapkan pemahaman untuk menghadapi ini. Ya, begitu. Apa kaitannya dengan kesehatan gigi? Permasalahan kesehatan gigi, kita mulai misalnya, katakanlah misalnya dari oral hygiene, kebersihan mulut. Itu ada plak, ada kalkulus, ada stain, yang suka ngopi, yang sebagian ada yang merokok. Selama 2 tahun, ini akan menumpuk. Itu permasalahan yang pertama untuk kebersihan mulut. Permasalahan gigi yang lainnya misalnya gigi berlubang. Gigi berlubang, kalau hanya berlubang saja, tidak tertangani, oke, tidak ada masalah saya rasa dari sisi mengganggu atau tidaknya ya. Tetapi ketika dia sudah sakit itu baru masalah. Sehingga kita cenderung acuh apalagi ketika pandemi ini, apalagi gigi kita belum pernah sakit, ya. Dan ada juga pemahaman bahwa gigi itu sesuatu yang kurang penting. Padahal nanti kita akan tahu sepenting apakah gigi itu, ya. Kaitannya dengan pola makan yang tidak teratur, mengemil, terus gizi yang kurang, itu juga menimbulkan permasalahan gigi. Pola sikat gigi tidak teratur, tidak bersih, bulu sikat yang rusak, ini juga mempengaruhi permasalahan kesehatan gigi. Termasuk teladan orang tua dan waktu menyikat gigi yang tidak tetap. Sehingga prevalensi sakit gigi meningkat. Dan pemahaman ketika sakit gigi kita alami, pemahamannya adalah gigi itu harus dicabut.
Pemahaman seperti ini kan masih ada. Dan mitos atau pemikiran-pemikiran gigi itu nomor sekian itu masih sampai sekarang ini. Masih sampai sekarang ini. Khusus untuk misalnya sakit gigi pilihannya adalah dicabut, itu adalah pemahaman yang salah begitu. Sebenarnya saya ingin mendudukkan di sini bahwa bagian kita dari kedokteran gigi itu, dokter gigi itu juga punya bagian-bagian tersendiri begitu. Sehingga kita alangkah baiknya mengetahui dan memahami bahwa kasus yang kita alami masuk ke bagian dokter gigi spesialisasi yang mana begitu. Sehingga misalnya gigi berlubang itu atau gigi sakit itu tidak buru-buru langsung dicabut misalnya, kan tidak buru-buru langsung ke spesialis bedah mulut misalnya mau dicabut begitu ya. Jadi dokter gigi itu punya spesialisasi begitu ya. Mau cabut gigi ada khususnya, membersihkan karang gigi ada khususnya begitu. Kasus-kasus yang rumit gigi itu aja ada kekhususannya begitu ya. Ditambah Dokter Irwansyah, mohon maaf. Ini slide-nya nggak jalan, jadi mungkin ini slide-nya in dulu atau sudah harus next, Dok? Soalnya daripada nanya slide-nya ini nggak bisa. Jalan nggak? Masih di sini masih di sini ya, Dok? Oke, siap. Oke, siap lagi. Jadi tambah lagi akses, terima kasih, akses pelayanan kesehatan gigi. Selama pandemi, banyak dokter gigi yang tutup. Banyak dokter gigi yang tutup, bahkan sampai sekarang ini juga banyak fasilitas kesehatan, khususnya gigi itu tertutup. Ada image bahwa takut tertular COVID, dokter gigi itu mahal. Mau ke dokter gigi itu harus mengeluarkan biaya yang besar, atau tempatnya jauh. Permasalahan inilah yang menimbulkan penyakit gigi dan mulut. Ditambah lagi, sebagaimana kita ketahui bahwa mulut adalah host COVID-19. Bayangkan dokter gigi itu sehari-hari yang dihadapi adalah host COVID-19, gitu ya. Baik, kita lanjut. Akibat pandemi, dari segi perekonomian kita kesusahan, ketakutan secara psikis, bahkan kesulitan hidup. Ditambah lagi dengan keluhan sakit gigi, bayangkan. Jadi keluhan sakit gigi ditambah dengan semuanya kesusahan, ketakutan, dan kesulitan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan selamanya seperti ini? Apakah sakit gigi itu bisa diprediksi? Apakah sakit gigi itu kita bisa tahu besok 2 bulan ke depan selama Omikron ini aku tidak akan sakit gigi? Tidak. Ya. Aman tidak ya ke dokter gigi saat pandemi? Tetapi sakit giginya sudah mengganggu aktivitas. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jadi banyak pasien-pasien yang 2 tahun yang lalu yang harusnya kontrol datangnya sekarang begitu. Banyak operasi-operasi yang ditunda misalnya. Operasi-operasi yang ditunda karena COVID-19 atau karena pasiennya positif. 2 atau 3 kali positif selama persiapan operasi. Betapa pasien tersebut putus asa begitu ya. Betapa pasien tersebut putus asa. Saya lanjutkan kunjungan ke praktek dokter gigi. Sebenarnya tidak perlu takut begitu ya. Karena ini sudah berjalan 2 tahun, tetapi jangan juga terlalu bersemangat. Ketika di awal pandemi mungkin sangat menakutkan, tetapi ketika ini berjalan seiring waktu, kita sudah bisa beradaptasi. Bagaimana kriteria-kriteria yang mendesak? Nyeri gigi yang tidak tertahankan, perdarahan yang tidak terkontrol, dislokasi sendi rahang, ya, dislokasi sendi rahang, tulang rahang patah, pembengkakan gusi sampai ke daerah kontrol pasca operasi. Yang ketujuh itu penyesuaian kawat gigi yang memakai yang melukai gigi. Jadi orang yang pasang behel terus
kawatnya melukai gitu. Terus lantas selanjutnya apa yang kita lakukan? Berkunjung ke dokter gigi apabila keluhan mendesak. Ya, menjadwalkan janji temu dengan dokter gigi terlebih dahulu. Jadi sekarang ini saya secara pribadi juga mengefektifkan. Jadi komunikasi dengan pasien itu lebih intens. Itu lebih baik. Telemedicine di beberapa rumah sakit itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi ketika pasien itu datang memang benar-benar perlu tindakan dan langsung dilakukan tindakan tanpa perpanjang, misalnya cerita tentang riwayatnya bagaimana begitu ya. Selanjutnya menjadwalkan janji temu dengan dokter. Jadi janjian dulu baru perawatan. Datang sendiri kecuali pasien anak gitu ya. Jadi memang ke dokter gigi itu kalau dulu sebelum pandemi di ruang pemeriksaan dokter gigi itu biasanya ada sofa, jadi keluarga itu bisa menunggu di situ sembari keluarganya yang lain dirawat. Itu dulu sebelum pandemi. Jadi ruang pelayanan gigi itu besar dulu ya. Tapi sekarang setelah pandemi tidak seperti itu. Jadi klinik gigi, ruang tindakan gigi itu secukupnya saja. Jadi secukupnya untuk dokter, asisten, dan pasien. Sementara keluarga di luar, di ruang tunggu begitu. Yang memang berbeda, setting tempatnya memang harus berbeda begitu ya. Jadi tidak ada sekarang ini klinik gigi atau praktek gigi itu ada ruang tunggu sofa di dalam ruang prakteknya begitu, di ruang tindakan itu dihindari begitu ya. Selanjutnya perhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, menghindari kontak langsung. Yang tidak kita lakukan, yang jangan kita lakukan, jangan berkunjung ketika sedang flu, sedang batuk, ditunda saja begitu ya. Atau jangan berkunjung ke dokter gigi apabila baru saja kembali dari negara yang terdampak COVID-19. Oke. Ini alternatifnya melakukan telekonsultasi, menyikat gigi, menggunakan dental floss, terus berkumur selanjutnya. Next. Oke. Ya, jadi ya ini yang kita hadapi sehari-hari ya. Sebagai dokter gigi, jadi ada pasien, ada dokter gigi, ada perawat gigi, ada tim perawat yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi hostnya itu adalah rongga mulut. Ketika kita melakukan tindakan dental, tindakan gigi itu menggunakan bur. Bur ini mengeluarkan tekanan, ada udara, ada air di dalam, begitu ya. Transmisi melalui ruang praktek, katakanlah dental, juga melalui bur. Itu bisa ke dokter gigi, bisa ke pasien, dokter giginya sehat, pasiennya tidak sehat, itu bermasalah. Asisten atau perawatnya tidak sehat, dokter giginya sehat, pasiennya sehat, itu juga bermasalah. Inilah lingkaran penyebaran COVID-19. Bayangkan inilah lingkaran penyebaran COVID-19. Tidak hanya harus kontak langsung, tidak hanya harus, tetapi di praktek dokter gigi itu, tindakan itu juga menimbulkan resiko, di mana droplet dan aerosol itu juga membahayakan, begitu ya, membahayakan. Next. Ya, lantas sebagai pasien, saya harus bagaimana? Oke. Ya, lakukan proteksi pribadi. Selain saat perawatan, pasien wajib memakai masker. Bahkan pengalaman saya, ada anak yang dirawat, duduk di kursi gigi, gitu ya. Jadi duduk di kursi gigi, dia disuruh buka masker, anak 9 tahun, suruh buka masker. Buka maskernya, silakan kumur-kumur. Dia nggak mau buka maskernya. Kenapa? Karena di ruangan itu ada poster yang bertuliskan daerah wajib masker, dilarang membuka masker. Jadi sedemikian pentingnya sehingga ditulis, dan sedemikian pentingnya bahkan anak kecil pun usia 9 tahun sudah mampu atau sudah terdidik dengan kebiasaan baru yang sekarang ini. Selanjutnya mencuci tangan menggunakan sabun dan
air atau alkohol base ya. Hindari menyentuh mata, telinga, hidung, tutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin, tunda ke dokter gigi dan istirahat di rumah, social distancing. Ini sudah kita lakukan, sudah kita dengar berkali-kali, tinggal kita hanya konsisten melaksanakan. Lanjut. Oke, dental implant. Oke. Ya, jadi langkah-langkah keamanannya itu sebelum, selama, dan setelah tindakan. Next. Ya, klinik gigi. Langkah-langkah sebelum tindakan, melakukan screening pada pasien seperti saya sampaikan tadi secara online terlebih dahulu, ketahui riwayat penyakit, riwayat perjalanan, itu dilakukan screening secara online. Terus dilakukan penjadwalan, datang tepat waktu dan menunggu di luar ruang perawatan. Jadi memang pasien dialokasikan jadwalnya. Ya, tidak menumpuk misalnya 4-5 pasien menunggu begitu. Jadi memang benar-benar dijadwalkan sesuai dengan waktunya untuk menghindari tadi kontak gitu ya. Lanjut. Ya, selama pelayanan peralatan dilakukan sterilisasi, desinfeksi seluruh permukaan, pasien dianjurkan. Makanya ketika sekarang ini termasuk di klinik di Medica Plaza, termasuk di situ juga dilakukan penjadwalan, dilakukan tindakan sterilisasi. Kalau dulu sebelum pandemi, komunikasi antara dokter dengan pasien itu face to face di depan meja, begitu ya. Tetapi kalau sekarang ini tidak seperti itu. Pasien bukan dipersilahkan duduk di depan dokter, ada meja begitu, bukan. Jadi pasien masuk langsung dipersilakan untuk cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan langsung duduk di ruang di dental unit begitu ya. Jadi menghindari kontak erat dengan dokternya begitu. Ketika menggali masalah-masalah yang belum tergali sebelumnya by phone begitu ya. Dan pasien memang dianjurkan untuk berkumur gitu. Termasuk seluruh tenaga kesehatan di klinik wajib mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, memakai alat pelindung sesuai ketentuan yang ditetapkan. Next. Oke. Jadi kalau misalnya dulu ya ini standar yang harus digunakan ya, mulai dari tutup kepala, terus face shield, terus masker N95, gown, selanjutnya menggunakan sepatu handscone begitu ya, menggunakan sepatunya bukan sepatu luar tapi sepatu untuk tindakan gitu ya. Ini kebiasaan baru yang sudah dilakukan sejak 2019 lalu sampai sekarang begitu. Lanjut. Nah, ini klinik kita yang bagus. Saya senang sekali semua tertata dengan baik. Coba ini front office-nya, ini ruangan dokternya untuk menginput, yang di bawah ini dental chair-nya gitu ya, yang di bawah ini dental chair, dan di sini ada poin-poin yang ingin saya tunjukkan bahwa di sini ada yang ini vakum aerosol gitu ya. Ini di sisi ya betul itu vakum aerosol. Ini penting sekali gitu ya. Coba lihat di sini, apakah di sini ada sofa? Tidak ada sofa. Dulu konsep dulu seperti itu. Tapi sekarang unitnya, dental unit itu ruangannya memang harus seminimal mungkin, cukup, yang pasti ventilasi dan keamanannya itu terjamin. Itu nomor 1. Itu yang kita lakukan di Medica Plaza. Next. Yes, oke. Jadi, nah ini saya ingin tunjukkan, kita juga punya sisi sebelah kiri yang pertama ini ya oral kamera ya, dental foto, ini alat sterilisasi, ya. Oke, terus ini exhaust ini ya, ini exhaust. Jadi penting sekali begitu ya.
sirkulasi udara maksud saya. Yang sisi sebelah kanan ini adalah vakum aerosol. Jadi vakum aerosol ini juga memang awalnya pemanfaatannya ketika awal-awal kita tidak terbiasa sehingga cenderung mengganggu ketika itu. Tetapi mau tidak mau kita harus merubah dan membiasakan diri dengan itu, begitu ya. Demi keamanan kalau kita mau berdampingan atau berdamai dengan COVID-19, gitu ya. Kita harus membiasakan diri kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak biasa kita lakukan, menggunakan ini repot ketika kita mau melakukan kita harus install dulu, dihadapkan ke depan pasien begitu. Itu merepotkan di awal, tetapi ketika terbiasa itu akan lebih baik begitu. Lanjut. Ya. Oke. Ya. Ya, setelah selesai perawatan apa yang dilakukan? Ini untuk kita dokter gigi, untuk kita perawat, untuk kita yang terlibat di dalam lingkungan kedokteran gigi, di klinik gigi, ini sudah menjadi protap, sudah hafal begitu ya. Sehingga saya ingin menyampaikan ini sepertinya sesuatu yang dilakukan sehari-hari di klinik. Lanjut. Ya. Kunjungan rutin ke dokter gigi sangat penting dilakukan untuk membantu mencegah kondisi gigi geligi yang menyebabkan masalah serius bila tidak dirawat. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 tidak perlu khawatir berlebihan. Dokter gigi seperti saya sampaikan tadi dan seluruh timnya sudah sangat expert dalam hal kontrol infeksi dan selalu menjaga keamanan pasien. Bayangkan sudah 2 tahun pasti sudah skillful ya, sudah mengerti dengan baik. Next. Ini masalah-masalah yang muncul. Ya, nanti sedikit saya minta waktu, mungkin ke depannya ini beberapa, karena saya memang background-nya seorang bedah mulut, saya ingin menyampaikan beberapa yang biasa dialami atau dikeluhkan, atau yang biasa diacuhkan, gitu ya. Ini masalah dental, masalah gigi yang biasanya kita alami, begitu. Yang pertama adalah karang gigi, ini karang gigi. Mohon maaf, nanti para peserta ya mungkin sudah lelah ya, jam 2.36. Sedikit lagi, nanti mungkin kalau ada yang bertanya kita bisa kita diskusi lebih enak lah. Jadi karang gigi menyebabkan radang pada gusi dan gigi goyang. Bayangkan bahayanya karang gigi itu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ketika kita sikat gigi berdarah, artinya apa? Ada masalah dengan gusi dan semua jaringan pendukungnya. Itu tanda yang paling mudah. Kapan kita bermasalah gusi dan giginya, tanda awalnya ketika sikat gigi berdarah itu sudah masalah. Itu sudah harus diperiksakan. Itu perlu dilakukan biasanya perawatan scaling atau perawatan gusi atau periodontal yang lain. Gitu ya. Bayangkan kalau ini dibiarkan akan seperti sisi sebelahnya, gigi berlubang, sakit gigi, gusi bengkak. Nah, ini yang ditampilkan di sini adalah yang sangat ringan sekali, yang biasanya saya tampilkan kalau di komunitas bedah mulut atau di komunitas teman-teman sejawat dokter gigi, bukan seperti ini. Masalah-masalah lain yang mengerikan sesungguhnya begitu, karena gigi gitu ya. Jangan sampai ketika kita sadar sudah terlambat begitu ya. Jangan sampai ketika kita sadar sesungguhnya itu sudah terlambat. Maka ada pilihannya tadi seperti penambalan, kalau masih bisa ditambal langsung, atau perawatan saraf. Perawatan saraf itu ada dokter gigi khususnya, ada di Medica Plaza ada. Di Medica Plaza ada. Jadi jangan buru-buru dicabut, goyang dikit cabut, itu tinggalkan ya, itu tinggalkan. Yang sisi sebelah kanan ini bidang saya termasuk. Disebut dengan gigi bungsu impaksi. Gigi bungsu adalah gigi yang tumbuhnya terakhir, namanya juga gigi bungsu. Impaksi, kenapa disebut impaksi? Karena dia tumbuh sebagian, ya. Tumbuh sebagian, gigi bungsu yang tumbuh sebagian atau tidak tumbuh sama sekali disebut dengan embedded.
Kalau impaksi tumbuh sebagian muncul tapi miring, tetapi kalau embedded itu terbenam sama sekali. Ini kelas-kelasnya ya, terbenam sebagian, yang horizontal maksudnya tidur manis begitu ya. Terus yang tegak tetapi sering sakit. Ini keluhan yang biasanya muncul adalah sakit kepala sebelah, tegang tengkuk, telinga berdengung, susah membuka mulut, susah menelan, sering bengkak. Ini masalahnya. Dan biasanya ketika keluhan seperti migrain, sakit kepala sebelah, awalnya tidak terdiagnosa karena gigi, biasanya ke dokter umum, ke dokter saraf, dilakukan tindakan MRI. Tidak ditemukan kelainan. Ternyata masalahnya kalau kata orang hanya karena gigi. Loh, karena giginya yang miring atau yang gigi bungsunya tumbuh miring, gigi impaksi, katakan begitu. Itu bisa menyebabkan itu, begitu ya. Tidak perlu sampai MRI dan lain-lain harusnya. Dan pasien seperti itu banyak sekali. Sudah 5-7 tahun dia mengalami sakit kepala sebelah, tapi informasi ini tidak sampai. Hari ini saya sampaikan informasinya. Itu hanya masalah yang ringan. Sakit kepala, tegang tengkuk, telinga berdengung, susah menelan, bengkak, buka mulut susah, itu masalah-masalah ringan. Atau gigi tetangganya, gigi sebelahnya terdesak sehingga bolong, itu masalah-masalah yang ringan. Masalah yang lain apa? Banyak. Ya, kista rahang, tumor rahang, itu banyak sekali. Termasuk hal yang lain, misalnya nyeri sendi rahang. Itulah kenapa gigi-gigi seperti ini perlu dilakukan pencabutan atau tindakan operasi kecil, begitu ya. Katakanlah kalau operasi itu bahasanya terlalu berat, maka di sini saya membahasakan giginya diambil saja biar nyaman. Sudah, gitu ya. Next slide. Oke. Selanjutnya di slide ini, bagaimana dengan kehilangan gigi? Kehilangan gigi ini pada fase awal, katakanlah gigi bawah ini hilang ya. Pada fase awal, tidak masalah, mungkin 6 bulan, 1 tahun tidak masalah. Tetapi lama-lama begitu. Kemudian, gitu ya. Coba dilihat gigi ini, gigi yang di atasnya. Gigi yang di atas ini turun, yes, oke, bagus. Nah, gigi yang ini akan turun ya. Turun sehingga dia lebih panjang, seolah-olah lebih panjang. Itulah pentingnya kenapa secepat mungkin ketika kehilangan gigi itu diambil, misalnya giginya udah dicabut, itu harusnya diganti segera. 6 bulan kayak 1 tahun kayak silahkan, yang pasti diganti. Karena dia bisa merubah susunan gigi tetangganya, bergeser, gigi yang di atasnya bisa turun sehingga bahkan menyentuh gusi yang bawah, gigi atas bisa goyang, gitu ya. Ini masalah yang simpel, tetapi kalau tidak dilakukan akan bermasalah. Kenapa? Kalau goyang akan gigi atasnya akan dicabut juga akhirnya. Lantas solusinya apa? Di Medica Plaza, solusi yang kita tawarkan pemasangan gigi palsu. Mulai dari gigi palsu lepasan, gigi palsu yang cekat atau permanen, itu silakan saja. Intinya dipasang. Tapi kalau ditanya, yang ternyaman mana? Ya pasti kalau saya tawarkan itu implan, gigi tiruan implan. Next. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini posisi yang ini horizontal, tidur ya. Ini gigi geraham bungsu yang tidur manis. Ini angular, ini mesioangular maksudnya ya. Miring ke depan. Ini lurus, tegak lurus vertikal, tetapi dia terpendam. Gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya ini, coba lihat ya. Ini sering sekali. Di sini sering nyelip makanan, membusuk, akhirnya terinfeksi. Gitu. Muncul infeksi, nyelip makanan di selah gusinya itu, membusuk, terjadilah infeksi, akhirnya susah menelan, bengkak. Aduh, seolah-olah pengen cabut saat itu juga, pengen dicabut gigi saat itu juga, begitu ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, iya, telinga sakit, telinga berdengung dan lain-lain. Ya. Oke, next. Oke, tindakannya adalah tindakan pengambilan gigi bungsu.
bukan operasi ya, pengambilan operasi berat sekali nanti bahasanya. Nanti intinya ketemu sama saya, kita ngobrol dan kita ambil giginya ya, bukan dijadwalkan untuk operasi disayat begitu, itu bahasanya mengerikan. Jadi ketemu sama saya, kita ngobrol, giginya kita ambil, pulang, sudah. Ya, lanjut. Ya, ini yang saya sampaikan tadi implan. Jadi implan itu tidak ada kurangnya. Tidak ada kurangnya. Jadi seperti ini yang ya betul. Sisi sebelah sini tinggal ditanamkan saja, ditanamkan nikel titanium, ditanamkan titanium, dibiarkan kira-kira 1,5 bulan, dilakukan proses pencetakan, sudah. Ini tinggal mahkotanya dimasukkan, jadi begitu ya. Jadi sesimpel itu. Jadi tidak usah berpikir susah. Apakah mengerikan? Tidak. Apakah sakit? Bahkan tidak ada sakit karena disuntik gitu. Bahkan cabut gigi itu sebenarnya kelihatan lebih menyeramkan dibandingkan dengan hanya sekedar pasang implan gitu. Ini yang saya sampaikan tadi, ini ada yang panah merah, dia iya, oke. Gigi atasnya akan turun, gigi tetangganya akan bergeser. Terlambat kalau sudah 2 tahun begitu, terlambat begitu. Karena mau dibuat gigi palsu akan nggak bisa begitu ya, nggak cukup ruangan untuk buat gigi palsu, sementara di sisi sebelah kanan kirinya itu sudah bergeser begitu ya. Nah, ini yang di poin yang di kanan, nah ini itu sudah terlambat ya, terlambat sudah. Coba dilihat di titik-titik hitam ini sudah, iya betul, titik-titik hitam itu karena sudah bergeser akhirnya di situ berlubang. Semua titik-titik hitam itu di antara gigi itu sudah berlubang, itu sudah terlambat. Semua gigi tidak akan bisa diselamatkan kalau sudah seperti itu. Atau biaya yang sangat besar sekali untuk menyelamatkan. Harusnya sedari awal. Itulah kenapa pentingnya membuat gigi palsu ketika dicabut. Gigi palsu jenis apapun silakan saja. Kalau mau direkomendasikan, yang terbaik adalah implan. Tidak ada kurangnya. Kurangnya hanya satu, sedikit mahal dibandingkan yang lain. Ya. Gitu. Bahkan kehilangan 1 gigi, beberapa gigi, atau bahkan kehilangan seluruh gigi itu bisa digantikan dengan implan. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Next. Baik, itu saja yang saya sampaikan, Dr. Datu. Nanti mungkin bisa dikilas balik biar lebih kena begitu ya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, sudah dok. Oke, siap. Sorry tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi mari kita kembali. Jadi intinya saya tadi mendengarkan penjelasan Dr. Irwansyah itu sampai bingung mau membalikan apa. Soalnya sangat jelas sekali dari kondisi sekarang, terus bagaimana kondisi yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan, ruangan standar praktek kedokteran gigi seperti apa. Itu udah keren banget. Jadi dan maksud saya bukannya tidak ingin membalikan, tapi ini lebih seru kalau misalnya kita langsung ke tanya jawab, karena dari situ akan lebih jelas lagi nih dok ya. Jadi aku rencananya pengen 1 pertanyaan, 1 answer nih dok, boleh ya dok? Ada beberapa pertanyaan yang menarik yang sesuai pandemi, dan ada juga yang umum, itu akan saya lontarkan juga. Ini ada yang menarik nih dok, sebentar. Oke. Nah nih dari Nyoman Palembang atau Nyoman keren nih kayaknya. Dok, apabila pasien ternyata terkonfirmasi dengan virus COVID, sedangkan pasien tersebut harus menerima perawatan gigi karena sakit gigi yang tidak tertahankan, apakah pasien tersebut harus menunda untuk melakukan tindakan perawatan giginya? Mungkin tadi belum ngeh nih dok, jadi boleh nih dok kita jelaskan sekali lagi. Baik, terima kasih. Ibu atau Bapak Nyoman yang bertanya, terima kasih. Beberapa kali kita mengalami seperti ini ya. Jadi bukan karena saya dokter bedah mulut, ya biasanya kasusnya kasus lain. Tapi katakanlah sakit gigi, gitu ya. Katakanlah sakit gigi, terkonfirmasi positif, dia sudah positif, sakit gigi nggak tertahankan, itu gimana dok? Gitu kan. Jadi semuanya yang namanya kegawat daruratan, gitu ya. Ada yang disebut dengan gawat, tapi belum tentu darurat, gitu ya.
darurat itu apa? Gawat darurat itu apa? Mengancam nyawa. Itu mengancam nyawa. Tapi kalau sakit gigi itu tidak bisa dimasukkan ke situ. Penyelesaiannya bagaimana? Datang saja. Kalau ke fasilitas kesehatan klinik, misalnya, biasanya tidak menyediakan fasilitas ini. Begitu. Biasanya datang ke rumah sakit. Jadi kalau positif, sakit gigi, atau apapun, nyeri, atau ada bengkak, datangnya kemana? Ke UGD. Ya. Datangnya ke IGD, ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit itu bukan berarti kita yang sakit gigi atau sakit apapun tidak dilayani karena kita COVID-19. Itu pasti dilayani dengan standar pelayanan sesuai dengan pelayanan COVID. Jadi kalau di rumah sakit, di tempat saya misalnya di RSPAD, itu IGD COVID ada, IGD non-COVID ada. Kalau sudah masuk, sudah positif COVID, masuknya ke IGD non-COVID, ke COVID. Dokternya, perawatnya, semuanya itu menggunakan APD level 1. Ya, begitu. Oke, siap. Ya, jadi menggunakan APD, maksudnya APD ya, begitu ya. Jadi menggunakan itu termasuk kamar operasinya, kamar tindakannya juga khusus untuk COVID begitu. Jadi jangan khawatir Bu atau Bapak Nyoman, silakan saja kalau sakit gigi atau sakit apapun di masa sekarang ini, jangan tunggu besok kalau misalnya tidak tertangani lagi. Kemana? Ke UGD. Rumah sakit pemerintah sudah melayani, mengakses itu begitu. Dokter gigi juga akan melayani itu. Begitu Dokter Datu. Oke, cukup jelas ya, Nyoman dari Palembang, Bapak atau Ibu. Nih ada pertanyaan lagi yang menarik nih Dok. Sebentar. Nah, ada nih. Dari Chandra Wardani. Ini kayaknya tamparan nih buat kita nih Dok. Apakah ada waktu tertentu dalam melayani pasien di dokter gigi dalam masa pandemik ini? Karena ada beberapa kali kejadian dokternya kesannya buru-buru dalam menangani pasien gigi, hingga 2 minggu kemudian tambalan gigi lepas dan rugi di pasien. Terima kasih Dok. Mungkin bisa ada pencerahan nih Dok di ya, baik. Ya, bukan pembenaran, tetapi memang baik di masa pandemi atau tidak begitu ya, itu sama saja. Termasuk saya juga tidak mau dilayani seperti itu, misalnya begitu ya. Jadi terkadang kita masyarakat umum, termasuk saya masyarakat umum, itu juga harus mengerti bahwa sifat tambalan itu tambalan apa begitu. Yang namanya tambalan sementara, katakanlah tambalan sementara, sifatnya memang sementara begitu. Bukan, jadi misalnya tambalan sementara, bukan sementara dia tidak sakit, bukan. Jadi kan kebanyakan yang saya temukan itu masih ada tambalan sementaranya, udah 3 bulan, 4 bulan, itu masih ada tambalan sementaranya. Padahal tambalan sementaranya itu bukan sementara dia menunggu sakit, tapi sementara mau melakukan perawatan selanjutnya. Jadi sifatnya sementara, ya wajar saja. Misalnya katakanlah 3 hari atau seminggu lepas, karena memang dokternya sudah melakukan planning ini akan dilepas, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, katakanlah itu tambalan tetap begitu. Untuk kita ketahui, untuk saya juga terhadap diri saya begitu ya. Tidak semuanya juga tambalan itu mudah. Tidak semuanya tambalan itu mudah. Tergantung kasusnya juga. Misalnya tambalan yang di sekitar gusi, tambalan yang di antara gigi, itu tidak mudah juga begitu ya. Makanya untuk kita semuanya, kita harus semakin belajar bahwa sebenarnya untuk kasus-kasus yang misal katakanlah penambalan sulit, itu ada dokter gigi khususnya, spesialisasinya begitu. Katakanlah untuk mencabut gigi biasa, katakanlah ke dokter gigi biasa. Tetapi untuk kasus yang sulit, itu kan ada spesialisasinya begitu. Jadi begitu. Jadi saya harus sadari bahwa tidak semuanya juga tambalan itu mudah. Kadang dari dokternya juga ya tidak mudah
tambalan di antara gigi itu tidak mudah gitu. Tapi itu baiknya memang dikomunikasikan dan diedukasi yang baik begitu ya. Demikian Dokter Datu. Oke, itu oke banget dok jawabannya. Nah, ini ada lagi yang menarik dok dari anonymous attendee. Nah ini masih sekitar COVID dulu ya, karena kita kan temanya pandemi. Berapa frekuensi pelaksanaan disinfeksi ruang perawatan gigi? Apakah menunggu antrian pasien selesai semua? Begitu dok. Mungkin ini penting karena ini banyak pertanyaan ke saya juga. Jadi ketika ini kita lagi publik nih, ya satu jawaban semua orang tahu, gitu dok. Silakan dok. Ya baik. Jadi kenapa pasien itu bisa harus dijadwalkan dan penjadwalan itu lebih panjang karena di jam jeda penjadwalan itu satu dengan lain pasien itu dilakukan desinfeksi begitu ya. Itu dilakukan begitu. Jadi satu pasien tidak langsung masuk pasien berikutnya. Dia memang dilakukan desinfeksi begitu. Itu yang harus difahami. Terus nanti satu hari sampai besok misalnya itu dilakukan desinfeksi yang lebih ketat lagi. Jadi satu malam itu dilakukan lagi. Sementara satu dengan pasien yang lainnya itu juga dilakukan, termasuk penggantian yang lain begitu ya. Jadi termasuk misalnya katakanlah gelas kumur dan lain-lain itu memang harus karena seperti saya sampaikan tadi sumber penularannya ya dari tempat kita duduk itu, dari tempat pasien pegangan itu begitu ya, dari situ semuanya begitu ya. Oke, ini karena waktu juga sudah menipis ya dok, jadi aku mau ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya dok? Ya. Oke, ini ada lagi dari Wulan Sari P. Apa yang harus kita persiapkan sebelum dan sesudah pulang dari dokter gigi di masa pandemi ini? Dia dalam kurungkan terutama untuk anak-anak. Oke, bagaimana tadi? Apa yang harus kita persiapkan sebelum dan sesudah pulang dari dokter gigi di masa pandemi ini, terutama untuk anak-anak? Oke, ya jadi untuk anak-anak, misalnya kategori anak kalau di rumah sakit usianya 18 tahun kurang sehari itu masih dimasukkan ke bangsal anak gitu. Artinya kategorinya masih anak gitu ya. Jadi ya dipersiapkan itu yang pertama memang buat janji dulu untuk ketemu. Ya, buat janji untuk ketemu. Jangan datang on-site begitu, jangan. Jadi buat janji untuk ketemu, sampaikan keluhannya apa, mau ke dokter apa. Itu by phone dulu begitu ya. Terus ditanyakan prasyaratnya, apakah prasyaratnya antigen atau swab PCR, itu ditanyakan dulu sehingga kita tidak buang waktu untuk masalah administrasi di rumah sakit. Ya. Selanjutnya baiknya memang didampingi oleh orang tuanya. Tetap menggunakan masker. Setelahnya sama seperti yang lain, misalnya semua apa yang dipakai atau yang digunakan ketika di klinik atau ketika keluar itu sama seperti yang lain, itu dibuang, tidak dimasukkan ke sektor rumah atau sektor pribadi, itu sama saja sih. Tidak ada yang khusus sekali begitu, tidak ada. Maskernya dibuang, terus setelah itu kita evaluasi saja setelah itu apakah ada masalah atau tidak ke anak kita gitu ya. Terus Dokter Datu ini mungkin ada nanti beberapa, ada dari lab Parahita, saya lihat ini Dokter Irwan, biasanya pasiennya akan ke dokter gigi diminta melakukan foto gigi sebelumnya. Terkait pandemi, apa yang harus diperhatikan oleh fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan foto gigi? Apakah ada concern-nya, contoh apakah pasien harus diperiksa swab dulu? Oke. Saya jawab sedikit untuk yang dari Parahita bahwa memang direkomendasikan itu memang ronsen fotonya yang panoramik ya, yang di ronsen fotonya panoramik. Jadi setiap fasilitas kesehatan biasanya berbeda, begitu. Setiap fasilitas kesehatan biasanya berbeda. Katakanlah kalau saya karena biasa di rumah sakit, biasanya kebijakan itu berbeda mengikuti keadaan terkini. Katakanlah sejak seminggu terakhir ini di beberapa fasilitas kesehatan, katakanlah saya di RSPAD, bahkan setiap tindakan itu swab PCR.
Setiap tindakan bahkan dengan lokal anestesi, bukan dengan general anestesi ya, bukan dengan bius tidur tapi bius lokal, itu sudah dengan swab PCR begitu. Yang dulunya di masa Delta itu tidak ada swab PCR, swab antigen cukup begitu. Ya artinya memang kalau perlu dilakukan swab sebelumnya itu baik sekali. Minimal swab antigen gitu ya. Minimal swab antigen sebelum tindakan. Itu saya sarankan sih seperti itu. Demikian Dokter Datu, mungkin bisa dilanjut. Oke, ya. Tadi seperti janji saya tuh 2 pertanyaan terakhir. Ini masih banyak banget pertanyaan yang muncul nih dok. Tapi kita nggak mungkin menjawab semuanya dok ya. Jadi ini untuk para audiens. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditindaklanjuti, itu bisa langsung tanyakan ke misalnya platform yang MP Wellness punya, misalnya Instagram atau kalau ada websitenya juga ya. Jadi ini mohon maaf karena waktu, karena Dokter Irwansyah juga di sini mau bertugas lagi. Jadi pertanyaan yang barusan adalah pertanyaan terakhir kita. Jangan lupa nih semua pertanyaan yang ada di Q&A, yang ada di chat, yang ada di mungkin di Instagram, itu nanti akan ada dipilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang dinilai oleh panelis kita, nanti akan mendapatkan hadiah ya. Jadi ini aku mau merangkum sedikit nih dok dari pembicaraan kita untuk para audiens kita. Oke, jadi di masa pandemi COVID yang masih tidak pasti ini, bahkan kekhawatiran tenaga kesehatan juga ya dok ya, juga kekhawatiran masyarakat karena takut tertular ini sangat tinggi. Sedangkan kasus-kasus yang terjadi setiap harinya tetap ada seperti masa-masa non-pandemik. Nah seperti itu, jadi masih ada kekhawatiran kayak saya pergi nggak ya, ini harus gimana ya, aduh sakit nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Itu menjadi pertanyaan terus, dan untungnya kita sudah hadir di webinar ini. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irwansyah bahwa semua ini ada aturannya. Jadi pertama kita harus melihat hal-hal yang mendesak dulu, yang kita nilai dulu rasa sakit kita. Kalau kita sudah ada di semua fasilitas kesehatan itu sudah ada yang namanya fasilitas telemedicine. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah konsultasi melalui telemedicine dulu, konsultasikan kondisi kita, lalu kemudian akan dijawab oleh tenaga kesehatannya, dokter giginya, itu akan menilai level dari kesakitan atau kegawat daruratannya, gitu. Mohon maaf ya. Dari situ nanti akan ke langkah selanjutnya. Apabila memang diperlukan pertemuan, itu bisa membuat appointment, lalu kemudian datang ke fasilitas kesehatan dengan melakukan protokol yang ketat yang dilakukan oleh pasien dan fasilitas kesehatan. Kemudian pastikan diri kita sehat ya, sebelum melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Supaya kita tidak membahayakan diri kita juga orang lain. Kemudian tapi jangan khawatir untuk misalnya ada orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Itu bukan berarti kayak tidak dilayani, tapi tetap ada pelayanannya, dan itu ada pelayanan khusus. Oleh karena itu memang kita harus konsultasi dulu nih gitu. Jadi ada pelayanan khusus yang tadi Dr. Irwansyah sudah jelaskan, bahwa ada ruangan khusus, pokoknya dengan APD yang khusus seperti itu. Jadi saya bisa rangkumkan bahwa kesehatan gigi dan mulut ini tidak bisa dinomorduakan. Tetap harus kita prioritaskan karena ini bisa mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi jangan takut untuk pergi ke dokter gigi. Apabila takut, konsultasikan dulu gitu. Misalnya contohnya bisa konsultasi ke telemedicine MP Wellness karena kita di sini sudah ada tenaga kesehatan yang sangat profesional gitu, dan kita memang bekerja untuk publik seperti itu ya. Terus kira-kira seperti itu. Jadi intinya sudah ada tadi tata cara kita untuk melakukan appointment ke dokter gigi, sudah dijelaskan oleh Dr. Irwansyah, dan pada bottom line-nya adalah kita harus tetap menjaga diri kita sehat, khususnya kesehatan gigi dan mulut kita. Apabila ada masalah, segera konsultasikan sebelum telat. Jangan khawatir bahwa kita sudah mempunyai protap, yaitu prokes yang diterapkan di fasilitas kesehatan
kita, khususnya di kita ini MP Wellness Center, seperti itu. Jadi tetap ya konsultasi ya, jangan putus hubungan gitu, walaupun pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir ini. Mohon maaf untuk semua pertanyaan yang belum bisa dijawab, cuman kalau misalnya masih ingin mempertanyakan langsung, masih pengen ada jawabannya, silakan ke Instagram kita ya, itu nanti diusahakan akan dijawab begitu. Nah, sekarang ini kayaknya harus saya kembalikan ke MC kita nih, Mbak Nana. Saya Datu Permata, terima kasih. Dr. Irwansyah juga terima kasih atas kehadirannya. Para audiens keren, pertanyaannya banyak dan sebenarnya bagus-bagus semua. Cuman mohon maaf waktu kita tidak mencukupi untuk menampung itu semua. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain hari ya. Sampai ketemu lagi. Salam. Terima kasih Dr. Datu. Wah, luar biasa sekali Dr. Datu. Terima kasih Dr. Irwansyah dan Dr. Datu yang sudah memeriahkan acara webinar kita kali ini ya. Luar biasa, sangat seru sekali. Dan sedikit saya simpulkan terkait apa yang telah tadi disampaikan Dr. Irwansyah, yaitu kalau ke dokter gigi di era COVID itu, terutama kalau di MP Wellness Center itu sangat aman ya dok ya, berarti ya dok ya. Karena sudah disetting sedemikian rupa dengan ruangan yang meskipun minimalis tetapi difasilitasi dengan dental aerosol, sirkulasi yang bagus, kemudian pencahayaan yang bagus juga, sehingga di sini kita mengutamakan untuk keamanan pasien dan keamanan untuk kita semuanya dok ya. Jadi tingkat penularan COVID atau mungkin kita lebih mengutamakan ke pasiennya ya dok ya, supaya pasien itu datang ke kita sehat, pulang juga kita sehat ya dok ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian petugasnya juga menggunakan APD yang udah kita standarkan, yaitu APD level 2. Dan kepada pasien yang mau datang ke Medika Plaza atau ke dokter gigi, kita standarkan dengan antigen terlebih dahulu, dan kita utamakan untuk keselamatan kita bersama gitu ya dok ya. Dan kalau punya masalah gigi, jangan ragu-ragu untuk jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dan jangan dianggap remeh nih kalau masalah gigi, karena kalau sudah merajalela atau mungkin sudah terlanjur lama, malah semakin susah penanganannya nanti seperti itu. Nah, teman-teman semuanya peserta webinar, tadi sudah disampaikan Dr. Datu bahwa kalau masih penasaran sama pertanyaan yang belum dijawab, teman-teman semua bisa datang ke Medika Plaza yang ada di Jalan Ampera Raya, nomor 910 Jakarta Selatan, atau bisa menghubungi WA atau telepon di 0811 912 0522. Saya ulangi lagi ya, 0811 912 0522. Dan sedikit saya sampaikan tentang layanan di MP Wellness Center, yaitu kita ada layanan utama. Yang pertama itu dental kita, yang tadi salah satunya sudah disampaikan Dr. Irwansyah, yaitu dokter spesialis bedah mulut kita. Kemudian kita juga punya dokter spesialis anak, gigi anak ya. Kemudian yang mau cantik-cantik nih, yang mau mempercantik giginya, kita juga siap dengan ada dokter ortodontik kita. Kemudian dan spesialis yang lain kita sediakan untuk teman-teman semua yang kayaknya masih apalagi mau penasaran, mau mempercantik atau konsultasi gigi lebih dalam lagi, kita akan sediakan waktu untuk menyampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya. Dan kita juga ada spesialis estetik klinik di sini yang mau perawatan, jangan ragu-ragu untuk di Medika Plaza kita tetap menggunakan standar pandemi yang mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian kita juga ada layanan gizi klinis, di mana teman-teman yang masih ingin dietnya seperti apa, atau mungkin mau membuat program di era pandemi juga kita bisa bantu. Kita juga ada spesialis bedah saraf. Mungkin teman-teman semua yang lagi WFH, yang saat ini mungkin juga lagi ada keluhan, atau mungkin karena terlalu banyak duduk, ada yang mau ditanya-tanya terkait nyeri-nyeri yang ada saat ini dirasakan, bisa ke spesialis bedah saraf kita. Dan kita juga punya psikolog yang mungkin saat ini teman-teman semua yang lagi kena COVID, bisa jadi stresnya itu sakitnya bukan karena COVID-nya, bisa jadi karena stresnya, dan kita menyediakan layanan psikolog kita. Dan kita tersedia layanan telemedicine. Jadi kita teman-teman bisa langsung menghubungi nomor handphone yang sudah tadi saya sebutkan. Kita menyediakan layanan telemedicine dan kita akan bantu untuk memfasilitasi teman-teman semuanya.
Nah, tadi selanjutnya, tadi door prize sudah dibagikan ya? Sudah diinfokan ya Mbak Via ya? Tim panitia? Mohon bantu jawab. Ya Mbak Nana, untuk Udah diinfokan tadi ya? sudah diinfokan di chat. Oke, terima kasih. Dan selamat kepada para pemenang, yaitu Bapak atau Ibu Nyoman, kemudian Ibu Chandrawardani, yang tadi saya tidak sebutkan satu-satu ya. Oke deh. Selamat kepada lima pemenang, semoga hadiahnya bermanfaat dan ditunggu kedatangannya nanti kapan-kapan di Medika Plaza. Dan baik kepada semuanya, terima kasih kepada para narasumber, kepada Dr. Irwansyah, Dr. Datu yang telah menyediakan waktunya, dan terima kasih kepada tim panitia yang telah menyediakan, memfasilitasi atau mengadakan acara ini sedemikian rupa, sedemikian bagusnya. Kita tunggu lagi di webinar berikutnya ya, dan saya sampaikan juga bahwa jangan lupa untuk follow Instagram untuk Medika Plaza di @medikaplaza dan @MP Wellness Center. Dan selanjutnya jangan lupa kita akan mengadakan seminar untuk yang seminar untuk yang selanjutnya akan ada seminar mengenai webinar bedah saraf nyeri pada punggung pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Kita tunggu jadwalnya lagi ya, tim Mbak Via. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nana selaku MC di Wellness Center ini, MC di webinar kali ini mengucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya, kita banyak promo-promo di sini. Yang mau hadir boleh silakan, yang mau follow, yang mau diskon. Bentar lagi kita Valentine banyak diskon ya kan Mbak Via ya. Terima kasih sekali lagi kepada para teman-teman semuanya atas waktunya dan mohon pamit, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, kita masih ada Q&A lagi nih, penjawab tercepat yang bakalan dapat hadiah. Oh iya. GoPay 500.000. Iya nih. Oh iya, oke. Tadi jadi kelewatan, jadi mohon maaf semuanya ya. Oke, Mbak Via, boleh dibantu nih Mbak Via nih untuk acara yang pembagi-bagiannya nih, silakan Mbak Via. Oke, timku bakalan nampilin sesi tanya jawab bagi peserta yang mengikuti sesi tanya jawab ini dengan cara menjawab tercepat. Di kolom chat akan mendapatkan GoPay total Rp500.000, artinya satu orang Rp100.000. Yuk, ikutan. Nah, apa nih? Pertanyaan yang pertama tebak gambar. Wah, siapa nih? Iya, tebak, lanjut. Pasta gigi jawabannya. Wah, keren. Lanjut siapa lagi, nih? Mbak Aurel Isaura. Ya. Wah, selamat ya kepada Mbak Aurel, dapat deh hadiahnya. Nih, yang kedua lagi nih ya. Wah, ini udah yakin pada belum nih kalau jawabannya A apa B nih? Rebutan nih Mbak Via, rebutan nih. Iya, ini jawabannya bukan ular tangga ya, Ibu. Tolong. Ini jawabannya apa nih? Jawabannya A atau B, bukan ular tangga ya. Lagian pertanyaannya menjebak nih Mbak Via nih, seru-seru. Ayo, pengen penasaran sih pemenangnya yuk. Ayo, siapa nih Mbak Via, penasaran juga nih saya jadinya nih. Wah, pemenangnya selamat kepada Bapak Lungpri nih, menang nih. Bapak Lungpri menang lagi. Weh, selamat. Lanjut Bapak Mbak Via. Iya. Lanjut. Jenis gigi apakah ini? Pengen jawab boleh gak nih? Wah, Mbak Nana aja yang jawab gimana nih? Ayo yang lain semangat. Wah, ada yang jawab impaksi. Berarti tadi ngikutin banget tuh Mbak yang jawab impaksi tuh Mbak Via tuh. Jawabannya adalah gigi geraham.
Pemenangnya ada Ibu Ellen nih. Terima kasih Ibu Ellen. Ini cepet-cepetan yang jawab Mafia ya? Iya, siapa yang paling Wah. cepat jawab dia yang ini. Oke, dan ini keempat berarti Mafia ya? Ini pertanyaan terakhir. Ayo, siapa yang jawabannya paling benar dan paling cepat? Tindakan penanaman akar gigi buatan berbentuk seperti baut pada rahang untuk menopang mahkota gigi buatan disebut? Yang ini sesuai sama tadi ya, sama teorinya ya? Aduh, jawabannya apa nih? Jawabannya adalah implan gigi. Wah, berarti banyak yang nyimak tadi ya. Wah, keren. Pemenangnya adalah Ibu Marta. Kepada semua pemenang, terima kasih telah mengikuti webinar kami. Untuk para pemenang, tolong hubungi ke nomor yang telah saya sebutkan tadi. Nanti akan saya sebutkan kembali. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nana untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih Mbak Fia. Mau lagi dong Q&A-nya. Aduh, saya mau hadiahnya juga nih masalahnya nih ya. Oke, terima kasih kepada peserta webinar. Terima kasih Mbak Fia. Terima kasih kepada panitia yang sudah sedemikian rupa men-setting webinar kali ini sebagai menjadi semakin seru. Kita tunggu di webinar berikutnya tentang menyeri punggung tanggal 25 Februari 2022 jam 14 siang. Jangan lupa follow Instagramnya ya di MP Wellness dan @Medika Plaza. Pokoknya kita banyak ada promo menarik dan kita pasti nggak akan, Mbak Fia pasti bakal bagi-bagi hadiah lagi ya. Pokoknya dia mah banyak voucher, banyak stok hadiah. Jangan ketinggalan pokoknya deh. Itu aja dari saya. Mohon pamit. Terima kasih kepada peserta. Panitia makasih banget. Mbak Citra makasih banget dan semuanya. Saya tutup acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih teman-teman semuanya telah menghadiri acara kami. Ya.
MP Wellness Center, sukses selalu dan selamat untuk peresmian klinik barunya. Assalamualaikum. MP Wellness Center terpercaya untuk masyarakat. MP Wellness Center semoga semakin keren dan jaya selalu. MP Wellness Center, look good, feel great, be grateful, sukses selalu. Harapan saya untuk MP Wellness Center ini semoga semakin terpercaya dan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Selamat siang, sahabat Medika Plaza dan MP Wellness. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yosefin, merupakan manajer klinik di Medika Plaza dan di MP Wellness. Sekarang kita kenalan sama MP Wellness Center yuk, karena kalau tidak kenal, tidak sayang. MP Wellness Center dengan tagline Look Good, Feel Great, Be Grateful hadir sebagai layanan kesehatan dengan pendekatan yang holistik terhadap seluruh kebutuhan Anda